Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Novita Pratiwi, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, NIM 933038919. Di sini saya akan mereview jurnal guna memenuhi tugas UTS dari Bu Vidya selaku dosen pengampu matkul psikologi abnormal. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Persepsi Tubuh dan Gangguan Makan pada Remaja Perempuan, yang ditulis oleh Muhammad Yulianto dan Dodi Briawan. Persepsi tubuh. Menurut Germov dan William, persepsi tubuh adalah gambaran mengenai bentuk dan ukuran tubuh orang tersebut. Gambaran ini dipengaruhi oleh bentuk dan ukuran tubuh aktualnya, perasaan tentang bentuk tubuhnya, serta harapan terhadap bentuk tubuh dan ukuran tubuh yang diinginkan. Konstruksi dari perspektif tubuh setidaknya terdiri dari dua komponen, yaitu persepsi terhadap pikiran tubuh dan sikap terkait dengan tubuh dan mempengaruhi kognisi. Banyak sekali remaja yang merasa tidak puas dengan penampilannya atau dengan bentuk tubuhnya. Kemudian, hal ini menyebabkan konsep persepsi tubuh yang buruk atau persepsi negatif dan dapat menimbulkan dorongan kepada seseorang untuk menjadi lebih kurus atau mencapai tubuh ideal atau tubuh yang diinginkan. Tekanan untuk menjadi lebih kurus atau memperoleh tubuh yang diinginkan di dalam pikiran akan menyebabkan ketidakpuasan terhadap tubuhnya sendiri atau body dissatisfaction, dan akan mempengaruhi tingkat kepercayaan diri seseorang tersebut. Dampak negatif selanjutnya adalah meningkatkan kasus gangguan makan atau eating disorder, yang termasuk pengendalian makan, dietary restraint, big eating, dan efek negatif lainnya. Gangguan makan atau eating disorder merupakan masalah utama yang ditandai dengan perubahan perilaku makan yang menjadi kurang baik, persepsi negatif tentang tubuhnya, terus pengaturan berat badan yang kurang tepat. Banyak studi mengatakan bahwa remaja menentukan bentuk tubuhnya atau body shape berdasarkan karakteristik masyarakat modern, atau bisa dikatakan cantiknya orang Indonesia seperti gini. Cantiknya orang Indonesia itu putih, kurus, tinggi, hidung mancung, dan lain-lain seperti itu, yang menyebabkan kekhawatiran berlebih tentang tubuh dan meningkatkan eating disorder. Dari persepsi tersebut, orang akan berusaha untuk mempunyai pikiran untuk memiliki tubuh seperti yang diidam-idamkan tersebut, seperti kurus, putih, hidung mancung, seperti itu. Dan mungkin kalau tubuh kurus bisa dengan diet, dan diet yang tidak baik ini akan menimbulkan gangguan makan atau eating disorder. Berbagai usaha dilakukan remaja agar mendapatkan tubuh yang ideal dan terlihat menarik. Salah satunya diet atau pembatasan konsumsi jenis makanan tertentu, atau mempunyai kebiasaan diet yang tidak terkontrol, bertujuan untuk mendapatkan tubuh yang ideal dan terlihat menarik tersebut. Diet yang terlalu ketat dan membatasi konsumsi makanan akan menyebabkan adanya gangguan makan. Tujuan penelitian dari jurnal ini adalah mengkaji hubungan persepsi tubuh dengan gangguan makan pada remaja perempuan. Subjek penelitian ini diambil dari mahasiswa program studi sarjana ilmu gizi pada tahun 2013 sampai dengan 2014, atau bisa disebut angkatan 50,
mahasiswa yang diambil berjumlah 103 orang dari total mahasiswa 120 orang. Penelitian ini dikhususkan untuk perempuan atau remaja perempuan atau mahasiswa perempuan. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yakni metode pengumpulan data melalui kuesioner dan pengukuran secara langsung. Data kuesioner ini meliputi 1. Karakteristik individu dan keluarga, 2. Jenis kelamin, 3. Usia, 4. Suku, 5. Keluarga besar atau besar keluarga, yaitu sedang, kecil, atau keluarga besar. Yang keenam adalah tingkat pendidikan dari orang tua. Yang kedua adalah pengukuran secara langsung. Pengukuran secara langsung ini adalah pengukuran status gizi mahasiswa perempuan tersebut seperti berat badan dan tinggi badan. Berat badan ini diukur dengan menggunakan timbangan injak dengan ketelitian 0,1 kg. Dan tinggi badan digunakan dan mengukur tinggi badannya menggunakan mikrotois dengan ketelitian 0,1 cm. Dan pengukuran persepsi tubuh dari penelitian ini menggunakan metode The Body Image Ideal Questionnaire. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil seperti dari 100% subjek penelitian terdiri dari 73,8% berusia 18 tahun, 16,5% berusia 19 tahun, 8,7% berusia 17 tahun, dan 1%-nya berusia 20 tahun. Secara etnik, kebanyakan berasal dari suku Jawa dan suku Sunda karena mayoritas penduduk atau mayoritas mahasiswa di sana berasal dari suku Sunda dan suku Jawa. Jika dilihat dari sisi keluarga atau survei dari pihak keluarga, mayoritas terdiri dari keluarga sedang yang beranggotakan 5-7 orang dalam satu keluarga. Keluarga sedang ini memiliki presentase 59,2%. Untuk keluarga kecil kurang dari 4 orang memiliki presentase 39,8%. Dan sisanya keluarga besar atau keluarga yang lebih dari 7 orang yang dipresentasikan sekitar 1%. Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa tingkat pendidikan orang tua dari mahasiswa atau dari objek, baik pendidikan orang tua seperti ayah atau ibu, itu sebagian besar berpendidikan hingga universitas. Hanya terdapat 0,83% subjek perempuan memiliki ibu yang tidak sekolah. Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh sebanyak 11,7% mahasiswa mengalami kegemukan dan 1,9% mahasiswa mengalami obesitas, dan lebih dari sisa dari presentase tersebut yakni 84,5% itu termasuk dalam kategori normal. Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa 8 orang atau kalau dipresentasikan 7,8% dari 103 objek mengalami gangguan makan. Jadi jurnal tersebut bisa disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa
yang menjadi objek penelitian percaya bahwa karakter fisik yang dimiliki sudah sesuai dengan fisik ideal. Jadi, mahasiswa tersebut menerima apa adanya keadaan tubuhnya, dan juga kebanyakan subjek ini atau mahasiswa ini tidak terlalu memperhatikan penampilan tubuhnya, sehingga tidak ada usaha untuk memperbaiki penampilan diri. Hal ini yang menyebabkan rendahnya upaya untuk memiliki fisik yang ideal.